Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang perbedaan, menghargai perbedaan. Islam itu adalah agama yang sangat menghargai perbedaan, mengedepankan yang namanya toleransi. Nah, kita lihat sejarah sewaktu bagaimana Nabi menyatukan penduduk dari kota Madinah disatukan dengan penduduk kota Mekah. Nah, Nabi sangat menghargai perbedaan. Beliau menyatukan dua kota. Nah, kita kenal waktu itu masyarakat Madinah disebut masyarakat kaum Ansor, sedangkan orang dari Makkah disebut kaum Muhajirin. Disatukan Pak oleh Nabi kaum Ansor dan Muhajirin ini. Nah, kemudian contoh lain bagaimana Nabi menghargai perbedaan ini, mempersatukan umat seperti yang terlihat pada ke Madinah. Nah, karena itu di Madinah kan belum semua Muslim, tidak semua Muslim, masih ada orang Yahudi. Nah, Nabi karena menghargai yang namanya perbedaan itu membuat Piagam Madinah, kesepakatan. Di dalam Piagam Madinah itu ada pasal 25 yang berbunyi bahwasanya kaum Yahudi merupakan umat daripada kaum mukminin. Untuk Yahudi agama mereka, untuk mukminin, untuk Islam agama mereka disatukan, Pak. Jadi bukan dengan perbedaan itu lantas kita berpecah belah, tidak. Tapi Nabi dari perbedaan itu justru malah membuat beliau menjadikan umat itu bersatu dan sangat menghargai namanya perbedaan. Nah, negara kita Indonesia begitu besar dengan pulaunya yang 17.000 pulau, kemudian Indonesia banyak sukunya, ras, agama, banyak sekali negara yang majemuk penuh dengan keragaman. Nah, dengan keragaman tersebut rentan biasa terjadi konflik. Tapi kalau kita melihat agama kita Islam ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul, bahwasanya keberagaman tersebut adalah bukan alasan untuk kita memecah belah. Tapi dengan keberagaman itu kita harus saling melengkapi, saling bersatu. Sebagaimana Allah katakan, wala tafarraqu, janganlah kau berpecah belah. Nah, perbedaan itu sudah kuat. Kita ada yang berbeda dari segi golongan, dari segi warna kulit, dari segi wajah. Itu sunnah Allah. Allah berikan kita seperti itu. Nah, tapi dengan perbedaan itu jangan kita berpecah belah. Wala tafarraqu, janganlah kau berpecah belah. Nah, adapun yang namanya berbeda pendapat, beda pendapat boleh, beda suku boleh, beda asal boleh, tapi jangan berpecah belah. Ini yang tidak boleh. Jadi beda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Beda pendapat boleh, marah jangan. Ini kuncinya. Nah, dan kalau kita lihat lebih jauh, ibu bapak sekalian, bahwasanya kenikmatan kita hidup itu justru karena kita adanya perbedaan di antara kita. Kita hidup itu terasa nikmat karena adanya sosialisasi, adanya kelompok di tengah-tengah kita. Bayangkan Pak, kalau kita cuma hidup sendiri, tidak nikmat hidup itu. Tidak ada orang lain, hanya kita sendiri. Hidup itu akan tidak terasa nikmat. Hidup itu akan terasa tidak nikmat, Pak. Contoh, Bapak Rudian
dikasih kotak prepare, ambil Pak kotak prepare beserta dari isinya. Monumen HDI ambil, pasar sentral ambil, hotel pariwisata, hotel kenangan ambil, semua untuk Bapak. Tapi Bapak cuma tinggal sendiri, mau tidak? Ambil semua yang ada di pare-pare, tapi cuma tinggal sendiri, mau tidak? Jelas tidak nikmat, Pak. Justru kenikmatan kita hidup itu ada karena adanya kelompok di tengah kita, adanya masyarakat di tengah kita, dan adanya perbedaan di antara kita. Itu yang membuat kita enak ini, Pak. Nah, bolehnya itu jangan lagi kita bermusuh-musuhan, jangan lagi kita berpecah belah hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena berbeda pilihan pemimpin, hanya karena berbeda partai politik, hanya karena berbeda organisasi, lantas kita mau berpecah belah. Jangan, Pak. Jangan kita bermusuhan gara-gara hal seperti itu. Nah, mungkin di negara kita ini masih rawan, di Papua sana, di Poso sana, masih sering terjadi bentrokan antara kampung, tawuran dan sebagainya. Nah, artinya kita harus mendewasakan diri, menjadi masyarakat yang dewasa, menjadi penduduk warga yang dewasa. Jangan mau dikotak-kotakan, jangan mau dikambing-hitamkan, jangan mau diprovokasi. Nah, jadikan masyarakat yang dewasa. Islam itu sangat menjaga perbedaan, mengedepankan toleransi. Nah, justru dengan perbedaan-perbedaan itulah sebetulnya yang menjadikan kita kuat. Nah, sebagai analoginya, contoh, sebuah bangunan kayak masjid ini bisa berdiri dengan kokoh, itu karena didirikan dengan unsur-unsur yang berbeda. Coba lihat dalam bangunan masjid ini, dalam tembok ini, itu terdiri dari unsur yang berbeda. Ada pasir, ada semen, ada air, ada batu bata, ada tanah, bersatu akhirnya menjadi sebuah bangunan yang kokoh, berdiri masjid ini, Pak. Coba kalau satu macam saja, semisal batu bata saja, tidak mungkin bisa berdiri seperti ini. Atau air saja, mustahil. Atau semen saja, tidak mungkin. Atau cuma kerikil saja, tidak mungkin, Pak. Tapi adanya unsur yang berbeda-beda sehingga memunculkan sebuah bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Nah, begitulah kita, Pak. Ada dia yang jadi tukang beca, jadi pemulung dia, jadi pejabat, jadi anggota dewan. Semua yang perbedaan itu menjadikan kita kuat. Jadikan kita kuat, baik kita kuat sebagai seorang muslim maupun kita kuat sebagai negara Indonesia yang dibawahi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa dengan ideologi Pancasila. Jadi dengan perbedaan itu kita menjadi kuat. Olehnya itu, ibu bapak sekalian, insya Allah rahmati Allah, mari kita jaga harmonisasi dalam masyarakat. Kita kedepankan toleransi, kita menghargai perbedaan supaya persatuan itu tetap ada dan kita menjadi bangsa yang maju dari bangsa-bangsa yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.